Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, ingin menjelaskan materi tentang usul fikih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu nasik mansud, yaitu ilmu yang membahas tentang dicabutnya pemberlakuan suatu hukum syara karena dalil syara yang lain. Nasik itu adalah ayat yang menghapus, sedangkan mansukh itu ayat yang dihapus. Nah, nasakh sendiri itu hanya berlaku dalam ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan. Kendati ada juga yang beberapa pihak yang menolak adanya nasik mansukh itu dalam Al-Quran. Nah, para jumhur ulama itu telah menetapkan syarat dan rukun tertentu pada ayat yang dapat terkena nasik mansukh. Nah, di sini kita bisa meninjau dari yang menasikannya. Maka nasakh itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua nasakh Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga nasakh sunnah dengan Al-Quran. Dan yang keempat nasakh sunnah dengan sunnah. Nah, membahas tentang nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, bagian inilah yang disepakati dan dijadikan pandangan pedoman oleh orang-orang yang mengakui adanya nasakh. Namun dalam nasakh Al-Quran dengan sunnah, pada bagian ini terdapat perbedaan pendapat jika ayat Al-Quran itu dinasakkan dengan hadis ahad. Terlebih lagi Al-Quran bersifat mutawatir. Nah, yang ketiga itu nasakh sunnah dengan Al-Quran. Nah, pada bagian ini jumhur ulama itu membolehkannya. Dan yang keempat nasakh sunnah dengan sunnah. Nah, bagian ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama lainnya. Namun, perbedaan pendapat apabila sunnah itu mutawatir itu dinasakkan dengan sunnah ahad. Nah, jika kita meninjau dari ayat maksud, nasakh itu menjadi 3. Yang pertama nasakh tilawah dengan hukum. Yang kedua nasakh tilawah sedang hukumnya tetap. Dan yang ketiga nasakh hukum sedang tilawahnya tetap. Nah, sebagai komponen yang penting dalam usaha menggali hukum itu ada beberapa cara untuk mengetahui nasik mansukh, yaitu yang pertama itu keterangan tegas dari Nabi dan para sahabat. Yang kedua itu kesepakatan umat bahwa ayat ini nasik dan yang itu maksud, yaitu dapat membedakan di antara keduanya. Yang ketiga itu mengetahui yang mana yang terlebih dahulu dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah. Dalam keberadaan nasik maksud itu memiliki hikmah, antara lain yaitu untuk menjaga keselamatan dan memelihara kepentingan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu untuk menunjukkan bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang paling sempurna. Yang ketiga itu cobaan dan ujian bagi orang-orang mukallaf. Dan yang keempat, menghendaki kemuhajan dan kebaikan bagi umat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.